Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sun Syauqi Lubis dengan NIM 67022220088 dari kelas D3 TK 4601. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya berkultum dengan sesuai tugas yang diberikan oleh mentoring saya dengan tema tauhid. Sebelum itu saya akan memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulullahi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan beribu-ribu nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua dapat mendengarkan kultum saya ini. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Ia telah memberikan kita syafaat, yang mana Ia telah membawakan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang, yang diterangi iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum dengan tema tauhid. Pengertian tauhid apabila ditinjau dari segi bahasa atau etimologi merupakan bentuk kata masdar dari asal kata kerja lampau, yaitu wahada yuwahidu, wahdah, yang memiliki arti mengesahkan atau menunggalkan. Dikutip dari buku studi ilmu tauhid atau kalam oleh Mulyono dan Basori. Dengan demikian, secara bahasa pengertian, tauhid adalah ilmu membahas tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Karena arti tauhid adalah mengesahkan. Dengan dimaksud mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah zatnya, asmanya, dan af'alnya. Jadi, ilmu tauhid mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Esa, tunggal, yaitu atau satu. Pengertian tauhid apabila ditinjau dari segi bahasa pengertian tauhid ditinjau dari buku teologi Islam ilmu tauhid karya Dr. Andus Hadis Purba dan Dr. Andus Salamuddin, terdapat beberapa pengertian tauhid yang telah dikemukakan oleh para ahli. Beberapa definisi atau pengertian tauhid tersebut antara lain: 1. Menurut Syekh Muhammad Abduh, dikemukakan bahwa ilmu tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib disifatkan kepadanya, sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan daripadanya. Juga membahas tentang rasul-rasulnya, meyakinkan kerasulan mereka, sifat-sifat yang boleh ditetapkan kepada mereka, dan apa yang terlarang dinisbatkan kepada mereka. 2. Menurut Husain Afandi Al-Jisr, mengemukakan bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal yang menetapkan akidah agama dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Secara teoritis, tauhid diklarifikasikan dalam 3 jenis, yakni yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang terakhir adalah tauhid asma was sifat. Berikut penjelasan selengkapnya mengenai masing-masing jenis tauhid tersebut. Yang pertama, tauhid rububiyah. Jenis tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah. Rububiyah adalah kata yang dinisbatkan kepada satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabb-nya. Nama ini mempunyai beberapa, antara lain Al-Murabbi, pemelihara; An-Nasir, penolong; Al-Malik, pemilik; Al-Muslih, yang memperbaiki; As-Sayyid, tuan; dan Al-Wali adalah wali. Dalam terminologi syariat Islam, istilah tauhid rububiyah berarti percaya bahwa hanya Allah lah salah satunya satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam raya, bahwa yang dengan takdirnya Ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan sunnah-sunnahnya. Beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat umum, misalnya menciptakan,
memberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan menguasai. Beriman kepada takdir Allah, beriman kepada zat Allah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Jenis tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Kata uluhiyah diambil dari akar kata ilah, yang berarti yang disembah dan yang ditaati. Karena ini digunakan untuk menyebut sembahan yang hak dan yang batil. Pemakaian kata lebih dominan digunakan untuk menyebut sembahan yang hak, sehingga maknanya berubah menjadi zat yang disembah sebagai bukti kecintaan, penggunaan, dan pengakuan atas kebesarannya. Dengan demikian, kata ilah mengandung dua makna. Pertama adalah ibadah, kedua adalah ketaatan. Dikutip dari buku Filsafat Pendidikan Islam oleh Hasan Basri, pengertian tauhid uluhiyah dalam terminologi syariat Islam sebenarnya tidak keluar dari kedua makna tersebut. Maka definisinya adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan. Yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Jenis tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Definisi tauhid al-asma wa sifat artinya pengakuan dan kesaksian yang tegas atas sebuah nama dan sifat Allah yang sempurna. Masih dikutip dari buku pengantar studi akidah Islam oleh Muhammad Ibrahim bin Abdullah Al-Buraikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sifat-sifat bagi dirinya secara rinci, yaitu dengan menyebut bagian-bagian kesempurnaan itu satu persatu, menetapkan sifat mendengar dan melihat bagi dirinya sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menafikan sifat-sifat kekurangan dari dirinya. Hanya saja penafikan itu bersifat umum. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan semua bentuk sifat kekurangan bagi dirinya yang bertentangan dengan kesempurnaannya secara umum tanpa merinci satuan-satuan dari sifat-sifat kekurangan tersebut. Terkadang memang terjadi sebaliknya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sifat-sifat bagi dirinya secara global dan merinci sifat-sifat kekurangan yang ingin dinafikan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena sesungguhnya manusia tidak luput dari kesalahannya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.